Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 19 November 2024. Kami mempersiapkan penanaman melon. Rencananya besok pada hari Rabu Legi, disingkat Boginov, Rabu Legi November. Itu kawan-kawan ya. Dan tadi ngiyup alias berteduh sebab ada hujan. Selamat sore, Bung. Halo, selamat sore. Mohon diperkenalkan namanya. Oke, nama saya Pak Tanto dari Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nah, beliau adalah apa istilahnya ini? Ketua pelaksana. Sementara penasihatnya nanti bersama Bapak Heru SP. Mas, ini tadi proses apa jenengan? Ini masih proses kedua, memastikan kemarin penyebaran pupuk kandang, pupuk kimia untuk dasaran tanaman melon kita. Itu sebagai pupuk dasar. Sebenarnya idealnya sih kira-kira ya 10 atau setengah bulan sebelum tanam, tapi ini tidak apa-apa. Kita coba untuk berimprovisasi. Iya, memang waktunya gitu. Mendadak nih, Mas. Gitu ya. Nah, teman-teman, biasanya saya akan tanam bawang merah. Di sini ini saya mau coba tanam melon, tetapi karena saya tidak punya pengalaman tanam melon, maka ini saya serahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan tani ini untuk dikelola sebaik-baiknya supaya menghasilkan hasil yang bagus. Gini ngomong ya, Pak? Iya. Loh, ini berkat doanya kawan-kawan tani ini, ya kan? Itu ya kawan-kawan. Nah, oke Mas, sementara gitu dulu. Ini kalau mau lanjut pekerjaan, lanjut. Kalau mau pulang karena ini hujan, ya monggo. Silakan. Nah, ini semoga kawan-kawan tetap bersemangat sampai panen. Amin yuk. Kalau enggak semangat nanti gawat nih. Dan yang penting adalah pengamatan kejelian tiap hari dipantau. Sebab ada gejala sedikit harus segera diatasi dengan aneka upaya ikhtiar. Nah, ini apa pesan lagi apa Mas? Mungkin ada ini. Pesannya ya untuk semua petani melon, petani semuanya kalau musim hujan ini ya harus lebih teliti, lebih jeli lagi untuk penyakitnya. Siap. Ini tantangannya akan luar biasa. Luar biasa karena kemasukan air hujan juga rawan dengan jamur-jamur itu. Ya karena terutama fungisida harus main terus. Double bisa ya. Iyalah, kita ikhtiarkan, kita upayakan sebaik mungkin meskipun cuacanya kurang bersahabat untuk tanaman hortikultura. Nah, tapi namanya ikhtiar ya bagaimana lagi. Ini lahan yang saya ceritakan dulu yang sempat viral begitu. Lahan untuk pengaritan atau mencari rumput. Jadi lahan ini memang sengaja dibiarkan tumbuh rumput untuk dipotong, diarit dan dijual sekarang 30.000. Ada yang bilang dobos atau saya berdusta. Silakan ke sini kalau tidak percaya. Di sini juragan sapi, kambing yang skala besar biasa beli rumput 30.000. Yang bilang saya dobos atau berdusta atau ngapusi atau berbohong, nah itu kemungkinan ya saya udah tahu kalau seperti itu. Biasa di sini. Nah, kembali ke lahan saya. Di lahan ini luasnya sekitar 100 ru atau 1.400 meter persegi. Ya kan? Ini bedengannya selebar 90 cm. Kan? Nanti ditanami satu baris dulu. Jadi tidak 2 baris, tetapi 1 baris. Nah, selanjutnya setelah panen nanti ditanami lagi pada baris berikutnya. Dengan demikian akan menekan ongkos olah lahan. Memang populasinya tidak bisa banyak, tetapi harapannya dan yang sudah terjadi dilakukan oleh teman-teman, kalau ditanami model seperti itu, perebutan unsur hara itu tidak terlalu ketat, sehingga buahnya itu menjadi berpotensi lebih besar. Nah, seperti ini. Ini di lahan ini saya ceritakan bahwa teman-teman itu menaburkan pupuk kandang kotoran hewan gemak atau puyuh
sebanyak sekitar 73 karung. Satu karungnya saya tidak tahu karena saya ya sekedar pasrah di sini. Saya yang menanggung biayanya, urusan teknisnya teman-teman. Nah, ditaburkan itu setelah penyepraian herbisida. Jadi ketika lahan masih banyak rumputnya dispray herbisida. Kontak disusul dengan penaburan pupuk kandang, ya kan? Selanjutnya dicacah menggunakan traktor Quicksena oleh Pak Han dan dibuat bedengan, lalu oleh teman-teman ini ditaburi kembali dengan dolomit. Di sini 4 karung. 4 karung itu ya kalau harga normalnya 18.000 kali 4 murah. pH tanah belum saya pantau, tapi di tengah jalan nanti penaburan pemberian kalsium atau dolomit apapun jenisnya itu bisa disusulkan bersamaan dengan pemupukan. Itu yang akan dilakukan. Nah, kemudian tutup mulsa. Oh ya, saya lupa ceritakan bahwa setelah penaburan pupuk kandang itu disemprot dengan H2O2 atau hydrogen peroxide atau hidrogen peroksida. Itu 1 liter per tangki 16 liter. Jadi disemprotkan untuk diupayakan membunuh seluruh bakteri dan mikroba baik yang jahat maupun yang baik. Jadi itu. Nah, bagaimana dengan fermentasinya? Belum. Ini memang pupuknya mentah dan teman-teman itu rupanya keburu-buru sehingga belum persiapan matang. Idealnya setelah disemprot H2O2 kotoran tadi ketika dihamparan itu disusulkan dengan bioaktivator istilahnya ya M21 lah yang bagus, disemprot dalam kondisi lahan yang lembab. Nah, itu tidak dilakukan oleh teman-teman, hanya H2O2. Jangan kan begitu. Lalu dibiarkan terfermentasi selama setidaknya 2 pekan atau 2 minggu atau 14 hari. Itu ideal, sebenarnya tahapan yang ideal. Penyemprotan M21 tidak cukup satu kali. Nah, ketika setelah pembuatan bedengan, itu saya kira ya sebaiknya disemprot lagi M21 baru ditutup mulsa. Ya kan? Itu yang ideal menurut saya. Tapi teman-teman ini memburu waktu dan saya kira ya semoga aman-aman saja. Meskipun teorinya itu ada potensi terjadi proses dekomposisi karena fermentasi tadi sehingga menghasilkan panas di dalam tanah dan mempengaruhi tanaman. Tapi itu teorinya. Prakteknya kenyataannya belum tentu. Sebab pada kondisi tanah yang berbeda-beda itu juga bisa menghasilkan dampak yang berbeda-beda. Misalnya di tanah yang berpasir, itu tanpa fermentasi pun kalau dikasih pupuk kandang itu ya aman-aman saja. Apalagi pada musim kemarau itu yang terjadi. Tapi ini kan musim penghujan, dan saya juga ya agak was-was lah, tapi nggak terlalu. Sebab ya semoga saja berkat doa kawan-kawan yang bekerja maupun yang menonton ini diberi kelancaran. Nah, ini tadi juga melakukan pemasangan tiang listrik yang semula roboh karena angin kencang di sini. Ini kira-kira kalau ke sana itu sepanjang 120-an meter kayaknya ini, atau lebih ya. Ya sekitar itulah, ke titik meteran. Jadi tiang itu roboh, 2 tiang, dan pepes itu tiangnya 2 inci pepes, sehingga saya potong sekalian bagian bawah. Nah, bagian bawah itu saya sambung kembali dengan pipa 2,5 in. Jadi 2,5 in 3 meter ke bawah, 3 meter ke atas itu 2 in. Yang di sana juga begitu.
dilas untuk melancarkan kebutuhan air di sini nanti. Ini saya sudah pasang pompa submersible pump sebagaimana saya ceritakan di dalam video sebelumnya untuk pengairannya, sebab permukaan air di sini cukup dalam, ketika kemarau itu bisa 8 meter lebih, dan tidak ada pompa permukaan yang sanggup menghisap air sedalam itu, kecuali misalnya menggunakan pompa NS 100 4 in dan hisapnya kira-kira ya 2,5 atau 2 in, itu masih sanggup lah kalau 10 meteran. Tapi yang ngoyo, dan saya enggak mau lagi pakai pompa permukaan untuk di lahan ini. Jadi saya pasang pompa submersible ukuran 4 in dengan outletnya itu 2,5 in. Untuk lahan di lahan satunya itu saya pasang pompa permukaan sebab permukaan airnya masih dangkal, dan juga saya pasang listrik, pernah saya tunjukkan. Gitu ya kawan-kawan, bagi yang belum lama gabung atau yang barusan lihat video ini, itu cerita singkat. Nah, nanti insya Allah saya update kembali perihal perkembangan budidaya melon di lahan ini maupun di lahan satunya. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon ampun. Saya senang berdiskusi mengenai hal-hal yang konstruktif, mengenai hal-hal yang sifatnya membangun perihal pertanian. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.